Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sudah hadir di Google Meet untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Silakan. Tadi malam saya sudah baca bab menghindari judi, miras, dan pertengkaran. Untuk hari ini akan saya tayangkan PowerPoint, kemudian setelah itu nanti kalian mengerjakan soal latihan. Baik anak-anak, ini adalah makanan dan minuman yang halal dan baiklah anak-anak, ini adalah tayangan tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Yang di sini adalah gambar buah-buahan, kemudian jus orange, kemudian ini daging ayam, daging sapi. Ini adalah makanan dan minuman yang halal. Kemudian pertanyaannya, pentingkah mengenal makanan haram dan halal, minuman halal dan haram? Kemudian dasar hukumnya adalah Al-Baqarah ayat 168, 179 dan 219. Kemudian Al-Maidah ayat 3. Kemudian Quran surat 16 ayat 14 yang menganjurkan untuk mengonsumsi daging segar dan ikan segar. Kemudian ayat 69 memerintahkan untuk mengkonsumsi madu sebagai pengobatan. Dan seterusnya itu. Kriteria binatang yang haram atau kriteria haram untuk binatang. Yang pertama adalah bangkai, yaitu hewan yang berkaki 4 atau 2, al-an'am atau binatang ternak yang matinya tidak disembelih secara syar'i. Ini terbalik ya. Kemudian yang kedua, hewan yang diharamkan untuk membunuhnya. Contohnya tawon, kemudian semut, kemudian burung hudhud, burung surati. Kemudian yang ketiga adalah hewan yang disuruh untuk membunuhnya, yaitu seperti cicak, ular, kemudian elang, tikus. Itu adalah hewan-hewan yang disuruh untuk membunuhnya sehingga haram untuk dimakan. Termasuk pula hewan yang diharamkan untuk membunuhnya, itu juga haram dimakan. Hewan yang diharamkan untuk membunuhnya, hewan yang diperintahkan untuk membunuhnya, itu juga haram dimakan. Kemudian yang ketiga, hewan yang bercakar dan berkuku, di mana cakar dan kukunya digunakan untuk berburu atau memangsa buruannya, atau contohnya burung elang. Apakah ayam itu kan bercakar, apakah jadi kan haram? Oh, ayam itu tidak berburu dengan cakarnya sehingga halal. Kemudian al-jalala, yaitu hewan yang makan pokoknya adalah benda najis atau kotoran. Ya. Contohnya apa ya? Nah, burung pemakan bangkai misalnya. Nah, itu karena makannya sesuatu yang buruk maka haram dimakan. Kemudian hewan yang hidup di dua alam atau amfibi, contohnya katak. Ya, ada orang yang menganggap katak itu halal juga gitu ya, tapi jelas-jelas hidup di dua alam.
Selanjutnya minuman yang haram yaitu alkohol. Ya, alkohol itu memabukkan kalau diminum dengan ukuran tertentu, tapi sedikit tidak memabukkan. Oh, berarti kalau sedikit halal, Pak? Yo, sama saja. Sesuatu yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun akan haram juga. Berikutnya adalah khamr atau sesuatu yang memabukkan. Sesuatu yang memabukkan tidak hanya alkohol, tetapi banyak sekali. Contohnya ganja, opium, ya, obat-obatan yang bisa memabukkan, ya, seperti ekstasi, pil koplo, double L, ya, marijuana atau ganja. Sama ganja dengan marijuana dan sejenisnya. Hilang kesadaran, gangguan fungsi otak. Termasuk juga yang ada di sekitar kita, tumbuhan kecubung atau jamur telatong atau jamur kotoran sapi gitu ya. Kemudian etanol. Etanol ini ya sama seperti alkohol sebenarnya ya. Bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Nah, kemudian yang masih hilafiyah yaitu kepiting. Ini bisa hidup di dua alam gitu ya. Jadi ada yang kepiting yang ketika naik ke daratan dia masih bertahan hidup lama, ketika di air juga bisa lama. Nah, itu tidak boleh dimakan, itu amfibi. Tapi ada juga kepiting yang ketika naik ke daratan dia meninggal dunia gitu ya, ya itu halal gitu ya. Tapi ya, ada orang yang berkeyakinan beda juga gitu ya. Kemudian bekicot. Nah, ini bekicot ini bagi orang-orang tertentu itu menjijikkan sehingga dia nggak mau makan gitu ya. Al-khabais gitu ya. Ya, jadi bagi orang yang merasa jijik ya itu haram baginya gitu ya. Kemudian serangga. Nah, serangga itu banyak sekali macamnya gitu ya. Di antara serangga yang jelas-jelas halal adalah belalang gitu ya, belalang. Tapi ada juga orang yang suka makan laron gitu ya, laron ada yang suka makan. Kemudian apa namanya, anaknya tawon gitu ya. Kalau tawon jelas-jelas diharamkan gitu ya, karena dilarang untuk membunuhnya. Kemudian black forest atau biasa disebut rum ya, jadi ini semacam semacam buah-buahan tetapi difermentasi sehingga mengandung alkohol, sehingga ada alkoholnya gitu ya. Nah, ini kalau ini sih gambarnya babi ya sudah jelas-jelas haram gitu ya. Kemudian ada kodok, buaya dan lain-lain gitu ya. Ya, ini juga bukan ya, kodok mungkin khilafiyah gitu ya, hidup di dalam buaya itu bertaring ya haram gitu ya. Tapi kalau alasan obat itu ya kadang ada yang menghalalkan gitu ya, padahal ada hadisnya yang mengatakan ya Allah itu menciptakan setiap penyakit ada obatnya, dan obat itu adalah halal gitu ya. Maksudnya Allah sudah menjadikan obat setiap penyakit itu hukumnya halal dari barang yang halal, bukan dari